Trie Utami pernah membuat satu gambaran bahwa dalam kehidupan rumah tangga yang tenang, jangan-jangan ada gunung api yang siap-siap meletus. Gambaran yang dimaksud ternyata bukan milik orang lain, tapi miliknya sendiri, rumah tangganya sendiri. Pekan lalu gunung api itu benar-benar meletus. Andi Analtas, suami Ii, begitu Trie Utami akrab dipanggil, menikah lagi. Sebelum beritanya melebar kemana-mana, Trie Utami dan Analtas... Selamat sore pemirsa, cek dan recek pelopor jurnalisme infotainment kembali menjumpai Anda. Saya Fani Rahmasari, selama 30 menit ke depan akan menemani Anda mengupas sisi menarik kehidupan orang terkenal di tanah air dan menyimak berbagai informasi aktual dan menarik dari dunia selebriti yang sudah disiapkan oleh tim liputan tayangan bergengsi ini. Sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangannya. Cerita poligami yang dijalani suami Trie Utami cukup mengagetkan. Kalau hal itu terjadi karena mereka belum punya anak, beberapa selebriti juga mengalami hal yang sama, tapi rumah tangga mereka aman-aman saja. Sidang pertama gugatan cerai Dewi Huges terhadap suaminya Afin mulai digelar. Huges bersikukuh pada gugatannya, Afin pun mulai siap. Perseteruan Herman Felani dengan Rafita, adik iparnya, makin melebar. Sekarang Herman balik mengadukan adik iparnya dengan tuduhan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Kasus markup uang yang dituduhkan kepada Ferry Irawan mulai disidangkan. Kemarin bintang sinetron itu hadir di pengadilan, tapi yang bicara kepada wartawan cuma pengacaranya. Kasus pemukulan Herman Felani terhadap adik iparnya semakin melebar. Setelah dijadikan tersangka, kini giliran Herman Felani yang melaporkan balik adik iparnya tersebut ke Polres Jakarta Selatan dengan tuduhan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Not sure I understand this role I've been given. Herman Felani tersinggung. Bintang film yang juga suami Mutia Datau itu merasa harga dirinya telah disenggol ketika adik iparnya Rafita Datau mengadukannya ke Polsek Metro Ciputat. Meski kemudian melalui pengacaranya Rafita menyeratkan perdamaian, Herman mengaku sudah terlambat. Apalagi menurutnya kasus pemukulan yang telah ia lakukan terhadap adik iparnya itu seharusnya sudah selesai karena dia sudah minta maaf lewat SMS dan masih menurut Herman, Datau bersaudara sudah sempat berkumpul dan menganggap kasus tersebut sudah selesai. Tapi entah bagaimana ceritanya, di malam pemukulan 12 Januari lalu, Rafita sesungguhnya ke kantor polisi ditemani Mutia Datau. Seperti yang sudah marak diberitakan, kasus bermula ketika Herman dan istri ditemani Rafita berkunjung ke rumah teman mereka Made. Di perjalanan menurut Rafita, Herman dan istrinya sudah cekcok. Di rumah Made, Herman membaca puisi karangan Made, kemudian dikomentari dan Mutia marah. Akhirnya mereka berkelahi. Rafita mengaku membela kakaknya dan akhirnya kuping kirinya kena gebuk pakai handphone jenis communicator. Sabtu lalu, Herman ditemani pengacaranya melaporkan Rafita pula ke Polres Jakarta Selatan. Jadi yang kita laporkan itu adalah mengenai pasal 310 tentang pencemaran nama baik dan pasal 335 perbuatan tak menyenangkan. Kalau saya komentarnya singkat aja ya. Kalau orang maksa jual saya beli cash sama modal-modalnya plus untungnya saya kasih. Udah itu aja. Dari sejak awal kita memang menginginkan persoalan ini bisa diselesaikan secara keluargaan ya. Tapi kita lihat aja perkembangannya. Kalau nanti memang ada perkembangan ke arah sana yang lebih baik, kenapa nggak kita coba, ya kan? Tapi kalau dari kami yang menawarkan perdamaian itu saya rasa sudah kurang kurang etis. Berbeda dengan Herman yang berapi-api, Rafita yang ditemui cek dan dicek di kediamannya semalam tetap tenang. Ditemani pengacaranya, Rafita mengaku akan menghadapi persoalan ini sesuai yang digariskan hukum. Saya pikir kan itu wajar lah ya, semua warga negara Indonesia juga boleh-boleh aja kalau mau melapor atau apa, kalau merasa haknya dirugikan, nah itu boleh-boleh aja. Jadi buat saya biasa aja lah. Sebenarnya gini ya, waktu itu memang kan pasti selama kasus ini ada pembicaraan yang cukup dalam di keluarga saya ya, terutama keluarga saya, kakak adik saya ya, terutama yang laki-laki nih ya. Itu saya ini orangnya sebetulnya besar hati lah. Untuk apa sih sampai harus heboh ribut gitu ya, terus harus nantangin atau apa. Saya bukan tipe orang kayak gitu kok. Jadi
Kalau memang itu bisa, perdamaian ya kenapa enggak ya? Dari pihak kami sebenarnya sudah mempersiapkan kalau memang terjadinya terjadinya kita mesti duduk bersama-sama, kita sudah siapkan satu formula. Jadi bukan berarti tangan kosong aja kita duduk bersama-sama. Jadi kita sudah mempersiapkan formula yang dimana yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang bersangkutan lebih memilih kepada jalur hukum ya, pada jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi ya sudah, mari kita selesaikan semua ini secara hukum. I understand. Not sure I understand. Penyebab perceraian Trie Utami dengan sang suami selain karena poligami, kabarnya juga karena perkawinan mereka yang telah berusia kurang lebih 10 tahun, belum juga dikaruniai anak. Simak komentar beberapa artis yang sampai saat ini belum juga punya anak setelah kita merecek yang satu ini. Salah satu penyebab perceraian Trie Utami dengan suaminya Andi Analta karena masalah poligami. Poligami ini salah satunya dipicu perkawinan yang sudah 10 tahun lamanya itu sampai saat ini belum juga dikaruniai anak. Lalu bagaimanakah dengan artis-artis lain yang belum juga punya anak tapi masih bisa mempertahankan perkawinannya? Trie Utami pernah membuat satu gambaran bahwa dalam kehidupan rumah tangga yang tenang, jangan-jangan ada gunung api yang siap-siap meletus. Gambaran yang dimaksud ternyata bukan milik orang lain, tapi miliknya sendiri, rumah tangganya sendiri. Pekan lalu gunung api itu benar-benar meletus. Andi Analta, suami Ii, begitu Trie Utami akrab dipanggil, menikah lagi. Sebelum beritanya melebar kemana-mana, Trie Utami dan Analta langsung mengantisipasi dengan mengadakan jumpa pers hari Sabtu lalu di sebuah kafe di Bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Sebagai tanda cinta saya yang ini, maka saya mengabulkan keinginan untuk menikah lagi, dan daripada sulit dia nanti, karena saya tahu yang namanya adil itu luar biasa sulitnya. Belum tentu semua orang bisa adil di mata Allah khususnya, tapi merasa adil mungkin kita sering ya, merasa beriman, merasa adil mungkin kita sering, tapi yang benar-benar adil itu seperti apa? Dan saya ingin memudahkan dan meringankan langkahnya dalam mengarungi kehidupannya yang baru. Dan untuk itu saya meminta kepada suami saya untuk menceraikan saya. Dia juga tahu persis bahwa bukan saya untuk mau menyakitkan dia dan tidak akan sakitkan dia. Maka dengan keterangan apapun dari keputusan ini sendiri, ya, dengan berat hati saya bisa jalankan, dan semoga daripada keikhlasannya justru kita dibukakan jalan yang lain. Sejujurnya persoalan Ii dan suaminya benar-benar memunculkan pertanyaan banyak orang. Tak ada asap kalau tak ada api. Semua pasti ada hubungannya dengan hukum sebab akibat. Meski hanya Ii dan suaminya yang tahu persis penyebab semua itu, ada satu hal yang kemungkinan bisa jadi pemicunya, yakni hingga kini pernikahan yang sudah berjalan lebih kurang 10 tahun itu, mereka belum juga dikaruniai turunan. Ada memang handicap saya sebagai seorang wanita, ialah sulit punya anak. Itu kok 10 tahun yang lain 2 bulan, 1 tahun udah punya anak, saya belum. Dan ini menjadi pertimbangan saya untuk merelakan, mengikhlaskan suami saya menikah lagi. Jika benar begitu amatlah disayangkan, bermacam cara mempertahankan keutuhan sebuah rumah tangga meski dihasi penantian panjang untuk mendapatkan keturunan. Beberapa pasangan selebriti melakukan itu. Sebutlah Inul Daratista dan Adam yang sudah cukup lama menanti kehadiran turunan. Ada Rita Effendy dan Joe Michael serta masih banyak lagi. Tentu saja semua berusaha untuk cepat-cepat mendapat anak. Inul Daratista misalnya membuat penantian anak itu menjadi cerita mesra di antara dia dan suaminya,
Dan mungkin ini salah satu cara agar tidak membuat pikiran kusut. Karena Mas Adam meyakinkan saya bahwa anak semuanya itu adalah titipan Tuhan, titipan Allah. Jadi kalau kamu belum dikasih ya udah, itu orang saya